Maka ketika melihat para pencipta dunia, Pak, di layar, di sosial media, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, aku seperti sedang melihat anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Tujuannya apa nggak jelas, Pak. Mereka mungkin kasihan lihat kita, Pak. Ngapainlah orang ini subuh-subuh udah ke masjid, zuhur dia ke masjid lagi, asar dia ke masjid lagi, maghrib dia ke masjid lagi, isya dia ke masjid lagi. Sampai satu ketika orang Yahudi tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Wahai Ali, aku kasihan lihat kamu nih gitu. Berpuasa, nggak boleh berzina, nggak boleh minum khamar, apa kamu nih?" katanya. Gimana nanti kalau kamu mati, nggak ada surga neraka itu? Ini pertanyaan Yahudi kepada Sayyidina Ali. Bagaimana kalau nanti kamu mati nanti tidak ada surga, tidak ada neraka? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah tersenyum, Pak. Dia senyum, dia katakan, kalau seandainya surga dan neraka tidak ada, kamu selamat, aku selamat. Kamu aman, aku aman. Tapi kalau surga dan neraka itu hak ada, saya akan masuk surga dan kau masuk neraka. Ya, seandainya tidak ada surga dan neraka, apa? Minimal kita mati, orang-orang mengenang kita sebagai orang baik. La ilaha illallah. Semakin besar harapan, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya, maka mulai hari ini, Pak, berharaplah hanya kepada Allah saja. Kita perlu Allah aja, Pak. Minta maaf, Pak, sebentar lagi mati semua nih, Pak. Bentar lagi, nggak lama lagi kita mati semua, pasti. Istri mana? Menemani sampai kubur, masuk kubur, sampai ke depan kubur. Masuk, mau enggak menemani kita, Pak? Wah, enggak ada cerita, Pak. Anak mau dia nemani kita masuk kubur, Pak. Mati kita nih, Pak, ya, mati kita. Paling lama 3 hari orang berduka, Pak. Hari keempat dia lupa kita pernah hidup di rumah. Dia lupa kita yang bangun rumah itu untuk dia. Dia lupa. Bahkan anak-anak yang tadi kenalkan agama, Pak, belum kering kuburan orang tuanya, dia sudah bunuh-bunuhan, Pak. Dengar berita tahun lalu, Pak. Satu rumah mati, saling bunuh-bunuhan, berebut warisan. Maka orang bodoh, Pak. Dia sibuk mengumpulkan dunia, dia bangun dunia, lalu dia tinggalkan dunia. Nah, maka orang cerdas seperti inilah, kumpulkan harta yang banyak, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Ya, bangun masjid, bangun pesantren. Ya, berangkatkan orang haji. Bapak pernah nggak berangkatin orang haji, Pak? Itu berangkatin orang umroh pernah nggak? Bapak bolak-balik tiap tahun pergi umroh. Ada teman yang belum berangkat lah kau umroh. Pahalanya sama aja, Pak. Nah, coba sekali-sekali, Pak. Sekali-sekali kita coba, Pak, fokus kepada akhirat. Bukan berarti dunianya ditinggalkan, enggak. Agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan akhirat saja atau dunia saja. Dunia juga, akhirat juga. Tapi hari ini umat dalam keadaan parah, Pak. Sebagian besar orang-orang yang pencinta dunia ini diiming-iming surga enggak berminat, Pak. Diancam neraka enggak takut, Pak. Nah, maunya apa coba, Pak? Diiming-imingi surga enggak berminat. Ya, dijanjikan surga enggak tertarik dia. Diancam neraka enggak terkesan. Dia maunya dunia aja. Kita bilang, "Bang, dunia oke, Bang, ya. Abang oke dunia. Abang kaya deh. Abang orang paling kaya di dunia, tapi abang sholat. Nanti juga di akhirat juga abang kaya juga, mau nggak, Bang? Abang nanti di akhirat kaya juga." Ah, nantilah.
Kita tidak rampas dunianya. Tetap kau jadi presiden, tetap kamu jadi gubernur, tapi kau subuh di masjid. Gak mau, Pak. Kita tidak rampas dunianya. Bapak tetap jadi artis, tetap jadi orang terkenal, tetap jadi anggota dewan, tapi 5 waktu di masjid, tambah akhiratnya. Gak mau, Pak. Gimana keadaan umat hari ini, Pak? Kamu tetap jadi selebgram, kamu jadi tiktokers, kamu main tiktok hari-hari gak apa-apa, tapi azan tinggalkan tiktokmu. Oke, kamu tetap jadi anak band ya, musikmu boleh metal, tapi sholat jangan ditinggal ya. Enggak lah bang, sholat itu nanti aja lah bang. Gak berminat bang. Karena akhirat itu gaib, tak nampak. Makanya ulama katakan orang-orang yang tidak beriman itu seperti anak kecil yang main kelereng. Anak kecil lagi main-main, Pak, lalu kita kasih sama dia, sayang sini deh, sini. Kamu mau es krim atau cek 1 miliar? Kira-kira anak kecil beli mana, Pak? Es krim. Atau yang lebih mudah dipahami, Pak, monyet tuh Pak. Monyet kita kasih kacang, ya, terus kita kasih emas 1 kilo, Pak. Kacang 1 kresek atau emas 1 kilo, pilih mana? Monyet pilih mana, Pak? Kacang. Maka ketika melihat para pencinta dunia, Pak, di layar, di sosial media, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, aku seperti sedang melihat anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Gak jelas, Pak. Tujuannya apa gak jelas, Pak? Iya, Pak. Mereka mungkin kasihan lihat kita, Pak. Ngapain lah orang ini subuh-subuh udah ke masjid, zuhur dia ke masjid lagi, asar dia ke masjid lagi, maghrib dia ke masjid lagi, isya dia ke masjid lagi. Sampai satu ketika orang Yahudi tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Pak Ali, aku kasihan lihat kamu nih, gitu. Berpuasa, nggak boleh berzina, nggak boleh minum khamar. Apa kamu nih?" katanya. Gimana nanti kalau kamu mati, nggak ada surga neraka itu? Ini pertanyaan Yahudi kepada Sayyidina Ali. Bagaimana kalau nanti kamu mati nanti tidak ada surga, tidak ada neraka? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah tersenyum, Pak. Dia senyum, dia katakan, kalau seandainya surga dan neraka tidak ada, kamu selamat, aku selamat. Kamu aman, aku aman. Tapi kalau surga dan neraka itu hak ada, saya akan masuk surga dan kau masuk neraka. Ya, seandainya tidak ada surga dan neraka, apa? Minimal kita mati, orang-orang mengenang kita sebagai orang baik. Orang doakan kita, Pak. Alhamdulillah, dulu pernah ada orang hidup di dunia ini. Siapa nama bapak itu? Najib Asmani. Dia bangun tuh masjid, pikir besar-besar, sumbang, teman-teman udah ajak itu semua, step by step, jadi itu masjid. Orang doakan. Jangan sampai kita mati orang sujud syukur, alhamdulillah matilah ya. Dari dulu aku doakan mati orang itu. Sebesar zarah kebaikan Allah balas. Sekecil apapun. Bapak mesti melempar satu batu bata ataupun satu kerikil keadokan semen tukang lagi kerja di depan masjid. Duit tak ada nih, mana ini caranya nih? Ya, bila batu kerikil satu, titip satu, Pak. Tak. Mudah-mudahan satu batu kerikil yang masuk ke adokan semen itu akan menjadi saksi di akhirat kita pernah ikut ambil bagian dalam membangun istana Allah ini. Ya. Jangan khawatir, jangan takut, Pak. Hari ini orang ketakutan ya, Pak. Ketakut miskin. Dan ketakutan akan kemiskinan ini ternyata lebih menakutkan daripada kemiskinan itu sendiri, Pak. Saya mau tanya, Pak, orang miskin itu takut miskin ya, Pak? Nggak ada orang udah miskin apa yang takutin? Iya. Yang takut miskin itu orang kaya, Pak. Nah, jadi kalau kita pikir secara logika,
mana yang lebih berbahagia, orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Orang miskin itu telah terlepas dari rasa takut akan kemiskinan. Tidak ada sedikit pun dia takut miskin, Pak. Ya. Tapi orang kaya